Halo kalian semua yang masih tetap setia untuk mendengarkan podcast Cukup Ruang pada kesempatan kali ini. Masih bersama dengan saya, Megi Prakoso, sebagai penyiar podcast Cukup Ruang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu hal yang mungkin pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Saya juga nantinya akan menyampaikan beberapa pendapat dari hasil pertanyaan yang saya posting di story IG saya. Karena di situ saya mendapatkan beberapa respon mengenai tanggapan mencintai tapi tidak dicintai. Pernah gak sih kalian itu berjuang sekuat tenaga kalian, mengorbankan banyak hal, entah itu waktu, tenaga, ataupun apapun itu yang kalian lakukan dan kalian perjuangkan untuk bisa mendapatkan seseorang yang kalian cintai. Mungkin hal ini banyak dilakuin oleh kaum laki-laki karena umumnya kaum laki-laki yang mengejar kaum perempuan. Tapi gak melepas kemungkinan juga kalau semisal ada perempuan yang juga telah berjuang untuk mendapatkan seorang laki-laki yang dia harapkan. Ya walaupun mungkin gak terlalu kelihatan, tapi mungkin di dalam hati maupun pikirannya dia sudah mencurahkan begitu banyak pemikiran maupun perasaan untuk membayangkan orang yang dia cintai itu bisa menjadi miliknya. Oke, langsung aja untuk tanggapan yang pertama mengenai mencintai tapi tidak dicintai dari Gloria Pirena. Katanya sih, kan abang pernah mengalami. Jadi Gloria ini tuh temen aku waktu SMA. Dan dia mungkin tahu kurang lebih cerita yang pernah aku alami di waktu SMA. Ya, memang aku pernah ngalamin mencintai tapi tidak dicintai. Dan untukku itu sesuatu hal yang menyakitkan. Karena apa? Pada dasarnya ketika kita mencintai seseorang, kita mengharapkan untuk kita bisa menjadi satu. Tapi ketika takdir mengatakan bahwa kita tidak bisa bersatu, pasti kekecewaan itu akan hadir di dalam hati maupun pikiran kita. Atau bahkan dari kita pernah mengutuk diri kita sendiri ataupun keadaan. Kenapa sih aku kok gak bisa mendapatkan orang yang aku cintai ataupun orang yang aku sayangi? Ya walaupun ini sedikit terdengar lebay, gak cuma sedikit sih, mungkin banyak lebaynya, tapi ini relate. Aku yakin sebagian dari kita pernah ngalamin hal ini. Bersyukurlah buat kalian yang belum pernah mengalami hal ini. Semoga kalian tidak mengalami hal ini. Itu doa dariku. Lalu ke tanggapan yang kedua nih, dari Windy Witiani. Ibarat memberi tanpa diberi. Bener banget. Mencintai tapi tidak dicintai itu ibarat memberi tanpa diberi.
ketika kita memberikan apa yang kita punya, pengorbanan kita, waktu kita, perasaan kita. Tetapi ketika waktu mengatakan bahwa apa yang sudah kita berikan itu tidak bisa kembali, ya mungkin itu menyakitkan. Kembali lagi kalau kata Windy, ibarat memberi tanpa diberi, ibarat menabur tanpa menuai. Mungkin seperti itu. Terima kasih Windy. Lalu yang kedua ada Love Lave. Jadi kalau menurut Love Lave, cinta bertepuk sebelah tangan. Ini kayak kata lainnya sih menurutku, ya enggak? Kayak kita mencintai seseorang tapi tidak dicintai. Ya benar, sama juga kata kayak Windy, ibarat memberi tanpa diberi. Ibarat kita bertepuk tapi tangan yang satu hilang, gak ada bunyinya. Jadi semua kayak terlihat sia-sia. Terima kasih Lave. Lalu ada lagi dari Lydia Melinia. Kalau menurut dia, cinta ada karena terbiasa. Mencintai aja dulu, siapa yang tahu ke depannya gimana. Ya sih, memang. Mungkin di waktu kita berjuang untuk mendapatkan orang yang kita cintai, kita gak tahu nih, apakah pengorbanan kita itu akan menuai hasil atau enggak. Tapi kita perlu punya keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu yang terbaik buat dirinya. Masalah diterima atau enggak, yaitu menjadi urusan orang yang kita cintai. Terima kasih Lydia. Jadi kalau menurut Lydia, ya udah jalanin dulu aja, cintai dulu aja. Siapa tahu kedepannya gimana gitu. Masih ada harapan sih intinya. Kalau kita mau percayakan sesuatu hal yang baik adanya. Lalu ada lagi nih dari Andi Wahyu Sutiono. Mencintai tidak harus tentang kepemilikan, tapi tentang keikhlasan. Tapi menyakitkan WKWKWK. Emang bener, ketika kita tidak bisa mendapatkan kasih yang berbalas dari orang yang kita cintai, ya itu sangat menyakitkan. Dan mungkin kita bisa butuh banyak waktu untuk pulih dari keadaan itu. Kalau kata Andi sih, mencintai tidak harus tentang kepemilikan. Oke. Ini menurutku cukup bijak sih, karena mungkin ketika kita punya pemikiran seperti ini, kita memberikan cukup waktu, ruang untuk berpikir bagi orang yang kita sukai untuk bisa memilih pilihannya sesuai dengan apa yang dia suka, sesuai dengan apa yang benar-benar dia inginkan. Ya, cinta itu kan tidak bisa dipaksakan. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau kita siap berpikir untuk mencinta itu tidak harus tentang kepemilikan. Mungkin dia bukan jodoh kita. Mungkin kita hanya sebagai seseorang yang bisa belajar akan suatu hal ketika kita dekat sama orang tersebut. Ya walaupun dia bukan jodoh buat kita. Terima kasih Andi. Lalu berikutnya ada dari ini Mbak Soka. Masih banyak ikan di laut, cari yang lain lah. Capek nunggu yang gak pasti. Emang sih. Jadi ibarat Mbak Soka nih, kita itu hidup di lautan yang bebas dan luas, dimana banyak ikan. Ketika kita tidak bisa mendapatkan satu orang yang kita harapkan, ya cari lagi. Karena apa? Di lautan itu kan banyak banget sama ikan ya. Jadi ya udah, kita harus banyak mencoba untuk menemukan siapa sih yang jadi jodoh kita yang sebenarnya gitu. Mungkin kalau menurut Mbak Soka, daripada
kita menghabiskan banyak waktu untuk bersama dengan orang yang salah, ya kita harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk mencari orang yang tepat buat kita. Oke, terima kasih Mbak Soka. Lalu berikutnya ada dari Wahyu Dwi Arianti. Harus paham posisi dan harus sadar diri. Kita nggak bisa maksa perasaan orang buat menyelaraskan. Bener sih. Kembali lagi nih, kayak punyanya Andi tadi. Kita nggak bisa untuk memaksakan setiap perasaan orang lain untuk suka sama diri kita. Kita harus sadar posisi kita ketika kita mungkin tidak diharapkan atau tidak menjadi seseorang yang tepat buat orang yang ada di sekitar kita, yaitu lebihnya adalah orang yang kita cintai. Oke, jadi kita harus menyelaraskan posisi kita. Tahu diri, mungkin itu menurut Wahyu. Terima kasih Wahyu. Lalu berikutnya adalah dari They Call Me The Princess. Ini sebenarnya namanya aslinya itu Ajeng ya. Jadi dia itu orangnya emang agak lebay. Jadi nggak masalah sih. Tapi dia anaknya gokil. Tapi kalau menurut Ajeng nih gini nih. Oh sakit banget Mek edan wae ojo meneh doine dah ada yang punya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang gak paham bahasa Jawa, jadi saya akan translatekan. Jadi kata-kata Ajeng, ya sakit banget Mek, gila aja. Apalagi kalau misalnya tahu orang yang kita suka itu udah punya pacar. Ya sih, itu emang gila sih, menyakitkan. Tapi masa sih kita nggak tahu sebelumnya kalau orang yang kita cinta itu udah punya pacar? Mungkin orangnya introvert ya, jadi tertutup gitu. Terus ketika kita udah deket dan orang itu ternyata udah ada yang punya. Sakit ya Jeng. Aku yakin ini pasti pengalaman pribadi sih. Tapi nggak masalah Jeng. Kalau katanya Mbak Soka sih, cari lagi yang lain gitu. Ya walaupun untuk memulai itu kan nggak mudah ya. Butuh banyak adaptasi istilahnya sama orang yang baru. Tapi it's okay, gak masalah. Nikmatin aja prosesnya. Terima kasih Ajeng. Buat Ajeng nih, kamu gak merasakan sakit sendirian. Teman-teman yang lain pun juga pernah merasakan rasa sakit yang sama. Jadi it's okay, gak masalah Ajeng. Tetap semangat dan optimis. Lalu berikutnya ada Aire Dania Kerok nih. Kalau dari temanku ini, sakit yang tidak mudah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jadi mungkin levelnya udah dewa ya. Udah dewa sampai lu itu mau ngomong apa, itu udah gak bisa jelasin rasa sakit yang lu rasakan di dalam diri lu gitu. Ya memang sih. Apalagi ketika kita sudah menaruh perasaan kita terlalu dalam, teramat dalam, ibarat pohon itu kita udah menanam benih sampai benih itu bertumbuh dan mengakar sangat kuat di dalam hati kita. Ya itu sakit banget untuk kita mau cabut. Mungkin kena, ketika kita cabut itu mungkin kena sampai ke tanah-tanahnya dan sampai melubangkan hati kita, dan itu menjadi lara yang sangat-sangat lara. Sakit yang benar-benar sakit sampai tidak bisa dijelaskan kata-kata dengan kata-kata. Itu menurut Aire Dania Terok. Kalau simpelnya sih namanya Irda. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Yunika W gitu. Gak popo, sabar, saya nunggu waktu. Nek dia gak mencintai balik, mungkin kitane sing gak mencintai lagi. Oh ya, kita ini kan pakai bahasa Jawa. Mungkin saya akan bahasakan ke bahasa Indonesia. Gak apa-apa, sabar aja, tunggu waktu. Kalau semisal dia itu gak mencintai balik,
mungkin kitanya juga tidak mencintai lagi. Oke, simple sih. Jadi ibarat cermin, apa yang dipantulkan sama cermin itu akan menghasilkan pantulan yang sama gitu. Itu menurut Yunika. Jadi ketika dia tidak mencintai kita, ya kita berhak untuk tidak lagi mencintai dia gitu. Jadi ini ibarat cermin sih kalau menurutnya Yunika. Terima kasih Yunika. Lalu berikutnya ada dari Belga. Percuma cinta sepihak dan berjuang sendiri. Ini sama kayak temennya tadi, kayak misalnya mencintai bertepuk sebelah tangan. Terus kayak tidak harus enggak sih, beda sih. Oke. Percuma cinta sepihak dan berjuang sendiri. Ya emang ketika kita tidak bisa mendapatkan kasih yang kita harapkan, ya sama aja kalau kita itu berjuang sendiri. Ya itu berat sih menurutku. Kita sudah meluangkan banyak waktu dan tenaga, pikiran, perasaan, apa yang kita punya, tapi pada akhirnya perjuangan kita itu nggak dianggap, bahkan diacuhkan, yang pada akhirnya ya sakit hati lagi. It's okay, karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya sakit hati. Ya mungkin benar kata Mbak Soka, cari lagi yang lain. Ya mungkin butuh memulihkan hati dulu ya, untuk kita siap mencari yang baru. Terima kasih Belga. Lalu yang terakhir nih ada dari Lydia. Bullshit kalau cinta tak harap belas sih, tapi cinta juga tidak memaksa. Maka mari kita sebut saja itu pilihan. Ya memang aku setuju banget sama pendapatnya Lydia. Sebenarnya itu kembali lagi ke pilihan sih gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan apa yang menjadi perasaan kita kepada orang lain, dan orang lain pun tidak bisa memaksakan untuk mencintai kita walaupun dengan keadaan yang sebenarnya dia itu tidak suka dan tidak memiliki rasa suka sama diri kita. It's okay, gak masalah. Kembali ke pilihan. Ketika kamu memilih untuk tetap mau berjuang walaupun kamu tidak dihargai, ya itu pilihanmu. Tetapi ketika kamu tahu bahwa posisimu itu sudah tidak lagi dihargai dan tidak lagi bisa mendapatkan belas kasihan yang diharapkan, yaitu belas kasihan berupa cinta ya itu kembali lagi ke dirimu. Apakah kamu ingin menjadi cermin yang memantulkan hal yang sama kalau katanya Yunika tadi, ataupun kamu punya statement bahwa mencintai itu tidak harus memiliki seperti katanya Andi. Gak masalah, yang penting kita yakin dengan pilihan kita. Itu aja sih. Oke, jadi itu pembahasan yang cukup menarik dan simpel sih, yang pernah terjadi ataupun yang pernah kita alami di dalam kehidupan ini, yaitu tentang mencintai namun tidak dicintai. Dan itu tadi beberapa tanggapan dari teman-teman yang merespon ataupun menanggapi di IG saya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain punya ceritanya sendiri nih tentang mencintai tapi tidak dicintai. Biarlah segala sesuatu yang buruk atau segala sesuatu yang mungkin tidak mengenakan itu dapat kita ambil hikmahnya dan menjadikan kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi. Kita mau belajar akan suatu hal yang lebih baik lagi untuk menjadi manusia yang lebih manusia. Oke, thank you buat teman-teman semua yang masih tetap setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mau memberikan tanggapan mengenai mencintai tapi tidak dicintai. Sampai ketemu di kesempatan lain waktu. Jaga kesehatan ya kalian. Mungkin hari-hari ini berat, tapi kita bisa kok menyelesaikannya. Kita bisa kok untuk kita menghadapinya. Selamat untuk kalian menjalankan aktivitas berikutnya. Bye-bye.